Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Suatu, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Bestu, yang saya hormati Bapak anggota Pemerintah dan Ketua Pengadilan Bestu, yang saya hormati Pak Sekda, Pak Asisten dan semua para SKPD, juga ibu-ibu kepala desa ini bersama saya pada Tuhan. Saya belum tahu undangannya siapa, asalnya apa, ini belum tahu Pak. Sambutan sekakul sirih ini apa ya. Saya sangat bersyukur sekali hari ini bisa silaturahmi dalam rangka nafas bilas dan juga membaca sejarah sekaligus menggali budaya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada semua hajah yang hadir, terutama pada Bapak Kepala Desa Kelurahan ini sebagai saksi berbat, sebagai pelaksanaan apa yang kita pakai. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari acara yang penuh makna ini. Kemudian juga saya terima kasih sekali pada panitia. Meskipun acara ini hanya beberapa tahun sekali dilaksanakan, tapi tetap konsisten dan tidak lupa untuk melaksanakannya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa berjalan dengan rapi, tertib, sesuai budaya kita, sehingga nanti bisa disaksikan oleh semua masyarakat ini dengan penuh keindahan. Itu beberapa hal yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan sampun sumadyo kirap budaya saking kalaban perubahan
Saya kamu, saya nalilo, saya caket, saya cepet. Pranyata tokolo utip janing marangga minang bedaya rasa nedya tumuju paseban agung Pandhawa Krida manunggal tumbal. Tampyak lampahipun kirang ginarubiyun para manggala saha tetungguling pamerintahan Kabupaten Tuban Lamun Cinandra lir Pendang Selo mriki. Sewa wis garane watu begini semut kandi sepun rumah pai watu anglo sulatan tan wonten tebedi sing tentu ingkang pilih juru maksana kuwi ngarsana
Riwayat cerita untuk hari jadi berdasarkan surat keputusan kepala daerah, keputusan Bupati Kepala Daerah DKI Jakarta nomor 90 tahun 1986 tentang pembentukan tim penggali hari jadi Tuban, maka Tuban yang bekerjasama dengan beberapa pakar sejarah nasional ini akhirnya dapat mengungkapkan sejarah kejadian. Pengungkapan sejarah Tuban tersebut didasarkan atas penelitian dan pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai peristiwa Tuban di masa lalu. Hasil melihat fakta sejarah Tuban dari tim selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan hari jadi Kabupaten Tuban. Penetapan hari jadi Kabupaten Tuban bukan semata-mata menggali nilai-nilai sejarah dan untuk melestarikan budaya daerah, namun mengandung nilai upaya membangkitkan kepahlawanan Madura yang perlu ditanamkan kepada generasi penerus sehingga dapat memberikan semangat dalam kehidupan masyarakat Tuban yang lebih baik di masa yang akan datang. Menelusuri hari jadi suatu daerah tidak dapat ditentukan berdasarkan suatu bukti peninggalan sejarah saja, akan tetapi diperlukan data-data yang objektif dengan mempelajari kejadian-kejadian pada masa silam dan didukung oleh dokumen yang jelas. Oleh karena itu, dalam upaya menelusuri dan menetapkan hari jadi Kabupaten Tuban dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu pertama, membentuk tim penggali hari jadi Tuban dengan keputusan Bupati Kepala Daerah DKI Tuban nomor 90 tahun 1986. Yang kedua, tim melaksanakan tugas menelusuri hari jadi Kabupaten Tuban dengan tolak ukur pada kriteria sebagai berikut: A. Mencari sumber tertulis semua mungkin. B. Pengertian dalam mengerti Tuban diharapkan sudah setingkat dengan kabupaten sekarang. C. Hari jadi harus mampu memberikan kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Tuban. D. Menemukan hari jadi merupakan keputusan politik dari kepala daerah. Dan E. Hari jadi Kabupaten Tuban harus dapat merupakan pelestarian budaya daerah yang paling unsur semangat membangun bagi masyarakat negara. 3. Menelusuri asal-usul nama Tuban sebagai perkiraan tetap kota Tuban. Ada beberapa dasar sebagai alternatif yang cukup jelas, yaitu A. Berdasarkan legenda dan yang jelas sebagai berikut. Yang pertama, Tuban yang berasal dari istilah Watu atau Watu Tiban, yaitu pusaka kerajaan Majapahit berbentuk batu yang dibawa ke rumah oleh sepasang burung bangau. Sesampai di suatu daerah pada pusaka tersebut runtuh, tempat di mana adanya pusaka jatuh dinamakan Tuban. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wabarakatuh. Hadratul muhtaramin wal kiai, wabil khusus Bapak Haji Waliul Rahman, Bapak Haji Abdurrahim selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia dan serta semua pihak hadir. Yang saya hormati Bapak Bupati Ismail, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD dan semua pimpinan DPRD Ismail, yang saya hormati Bapak anggota Korbinda dan Ketua Pemimpinan Ismail, yang saya hormati segenap tokoh masyarakat, pimpinan ormas, organisasi profesi, dan juga organisasi politik. Yang saya hormati Bapak Sekda dan semua kepala SKPD setelah itu. Yang saya hormati Bapak Camat Kabupaten Tuban dan juga Bapak Kepala Desa dan Lurah Kabupaten Tuban dan semua acara undangan hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara rangkaian Hari Jadi Tuban yang ke-720. Saya atas nama pemerintah Kota Tuban menyampaikan terima kasih
harus mohon maaf, mungkin undangan sudah lama menunggu sehingga jemu, karena ada sesuatu yang paling menentukan dalam menunggu. Ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah dalam perjalanan ini simbol pasti ada rintangan, dan rintangan yang paling banyak tadi adalah rintangan pohon, sehingga ketika melewati pohon itu harus diangkat rantainya satu-satu, dan ini belum diantisipasi oleh panitia. Kalau sudah pada ini mestinya dengan tidak jam itu di pengalaman yang pertama, mudah-mudahan untuk berikutnya tidak diantisipasi sehingga undangan yang lain adalah 2 jam dari keberadaan kita. Namun demikian, untuk berikutnya acara-acara yang lain, Bapak sekalian, kami sudah selalu membiasakan acara itu on time, jadi tidak ada lagi spasi, sehingga nanti saya dijadikan dasar kalau sekarang mundur 2 jam, acara yang berikutnya mundur 2 jam, ini nanti akan merepotkan kami semua. Bapak Ibu yang kami hormati, acara Nipatilas ini adalah membaca sejarah dan juga melakukan sebuah perjalanan sejarah. Kalau kita membaca Al-Quran, itu juga banyak yang membaca sejarah, karena dalam Al-Quran itu menerangkan sejarah masa lalu dan lebih sejarah masa lalu yang akan datang pun sudah dicatatkan dalam Al-Quran, dan itu valid. Ketika zaman Rasulullah masih surga, Al-Quran masih turun, itu sudah dibacakan sesuatu yang akan terjadi, dan itu tidak lama kemudian juga terjadi. Ini kelihatan Al-Quran dalam masalah belum boleh bagi belum diadakan atau tidak dimulai usaha. Bahwa saat ini Romawi itu kalah, tapi dalam beberapa waktu lagi pasti akan menang mengalahkan Persia. Dan itu terbukti dalam waktu hanya 3 tahun dari apa yang disampaikan Rasulullah itu benar kenyataannya. Itulah. Kemudian kalau kita membaca sejarah untuk apa? Pertama, membaca sejarah adalah untuk mengenal pelaku sejarah itu sendiri. Kalau sudah mengenal pelaku sejarah itu sendiri untuk apa? Yaitu untuk kita syukuri, karena kita ini mengenal nas dalam Yesus. Kalau kita tidak bisa terima kasih kepada sesama manusia, itu sama saja kita tidak bisa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, kalau kita membaca sejarah, itu manfaatnya banyak sekali bagi orang yang bisa mengambil makna. Kalau kita membaca sejarah, banyak sekali maknanya bagi orang yang mau mengambil makna. Tapi bagi orang yang tidak mau mengambil makna, maka ini juga akan menjadi sebuah seremonial yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian sekarang manfaatnya tidak berapa kalau kita membaca sejarah seperti ini. Di antara sekian manfaatnya adalah seorang pemimpin itu harus punya inovasi. Ini sudah 200 tahun yang lalu pemimpin tentang sudah punya inovasi. Kalau waktu itu ibu kota atau kabupaten yang di sana kurang strategis, karena sesungguhnya pusat kekuasaan harus punya akses yang sangat
disinilah tempat hijrahnya dari perubahan ke Tuban ini, karena di sini tanpa strategisnya jalur laut sangat dekat sekali, kemudian jalur ke perbatasan kita sangat nyaman sekali. Dan ini saya ingat ketika pemerintah Islam yang berjaya satu dinasti 700 tahun, yang dipilih pertama mengambil keputusan adalah membangun tempat ibu kotanya. Khalifah Akhirul pemerintah Abbasiyah yang dipilih akan dipadat bekerja jamaah sesuatu. Karena apa? Karena tidak semakin cepat. Karena adalah akses ke semua negara itu yang paling gampang. Dan terbukti bahwa dengan pusat pemerintahan terdekat. Ketika itu berkembanglah semua jenis ilmu pengetahuan, berkembanglah semua jenis perniagaan sehingga menjadi penguasa dunia waktu itu. Demikian pula apa kita ini, bupati kita ini. Saya tahu persis karena sudah ada sempat membaca bupatinya siapa kira-kira yang ini saya belum sempat ini Pak Haji Jabari Zaman Ali Pak. Pun saya ini mau sambutan ini kira-kira yang diberikan sambutan sudah bosan dapat dibaca ya, dapat dibikinkan. Yang kita tahu, yang kita pelajari di situ, betapa cerdasnya pimpinan waktu itu dipindah ke tempat yang dekat dengan pelabuhan. Kemudian kita diberi bayangan antara dunia, antara surga, antara neraka. Ini semuanya di sini. Kalau kita mau surga, ya balik ke masjid. Kalau mau ke neraka, ya berarti ke penjara. Kemudian kalau kita komunitas kita ada di pendopo di sini selalu, maka nanti pendopo ini kita kegiatan masyarakat. Jadi Mas Ubi, kalau mau tambah sama dia silakan ke sini. Beri acara keagamaan, acara pendidikan, silakan pakai di sini, tidak usah bayar. Tapi sudah barang tentu yang mereka hidup dengan membuat perasaan. Bapak sekalian saya hormati. Kemudian selain kita ambil bahwa seorang pemimpin harus punya kreativitas, harus inovasi, ya kita akan belajar lagi. Ketika seorang pemimpin punya inovasi, itu harus diikuti oleh semua gerbongnya. Tadi kan dilambangkan bahkan saya Ketua DPRD, Pak Wagub, kemudian Polda, kemudian semua SKPD. Karena sesungguhnya kita tidak bisa bahwa pemerintahan ini sendiri harus semuanya. Pemimpin tidak akan ada artinya apa-apa kalau tidak dapat dukungan dari bawahannya. Ini adalah satu kalau kita mau baca seperti ini. Maka dari itu, kalau sekarang yang kita laksanakan adalah untuk menanggulangi kemiskinan dengan bentuknya adalah desa model. Saya mohon dukungannya semua pihak, terutama yang ada di ujung tombak, mulai kepala desa, kemudian camat, dan semua masyarakat. Hak-hak orang miskin ini harus betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai yang paling gampang contohnya adalah raskin. Ini kalau ada kepala desa yang menggunakan raskin, saya minta menurut Bapak Ketua Kepala Kejaksaan dan Kepolisian untuk tidak tegas. Karena kita mulai ini tidak hak-hak orang miskin ini. Kemudian mungkin Bapak sekalian ada yang cemburu, kenapa hanya sebagian desa yang kita bangun, kok tidak semuanya? Ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah keterbatasan anggaran. Tapi yang lebih penting lagi kita ingin fokus, karena masalah
kemiskinan itu masalah yang sangat rumit sekali. Sering pakar-pakar itu hilang tanpa kesan. Ada sapi juga hilang kemana, sapinya itu tidak jelas. Ada sumur, juga sumur beberapa tahun lagi juga hilang. Dan ini kita akan fokus. Maka ini harus dilakukan manajemen yang sebaik-baiknya. Harus ada pengawasan yang sebaik-baiknya. Harus ada pengawalan yang sebaik-baiknya. Tanpa ada manajemen yang bagus, tanpa ada pengawasan yang bagus, ini tidak mungkin ini bisa terlaksana. Kemudian nanti kalau ini sudah berhasil, kita terus kita kembangkan terus sedikit-sedikit sehingga kemiskinan ini betul-betul bisa diminimalkan. Itu makna dua yang sambit sampai membaca ini mana sebanyak di makna-makna yang lain. Kemudian acara ini selain membaca sejarah adalah kita menguri-uri budaya. Kita menggali budaya kita. Kita ini punya budaya yang sangat bagus. Budaya kita sangat santun. Coba kalau kita lihat santun karena menari dengan penyanyi rock. Harus terjadi. Dan budaya ini tidak bisa kita langsung mengadopsi budaya orang lain. Kalau di babak demokrasi ini di Amerika, di Jepang, itu memang budaya demokrasi biasa. Tapi begitu demokrasi tidak ada yang dapat kepentingan orang lain, polisinya bisa tidur, masyarakatnya juga tidak resah. Tapi begitu di negeri kita ini demokrasi, ini semuanya tidak bisa tidur, semuanya martabat. Ini berarti budaya di tempat lain ini belum bisa diterapkan di negeri kita. Budaya kita adalah budaya santun, dan budaya ini dalam beberapa aspek. Aspek bahasa, aspek pengetahuan, aspek perilaku, dan pasti ada aspek seninya. Dari 4 aspek ini, kemudian dari yang lain juga begitu. Maka kita ini selain harus mengembangkan budaya kita sendiri, kita juga harus memahami budaya orang lain. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa syu'uban wa qaba'ila ta'ala. Kujadikan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk memahami apa? Bukan hanya mengenal fisiknya, bukan hanya mengenal namanya, tapi mengenal keseluruhannya, budayanya. Kalau kita mengenal budaya orang lain, manakala budaya itu tidak sesuai dengan budaya kita tidak sinis, apalagi memvonis. Kalau kita tidak mengenal budaya orang lain, ketika kita sedang berkumpul dalam satu tempat, melihat sesuatu yang tidak sesuai, itu kita langsung sinis, dan memvonis. Hal inilah yang menyebabkan disharmonisasi. Padahal kalau kita mau memulai kesejahteraan, kalau kita mau maju, maka harus selalu menjaga harmonisasi. Salah satu kuncinya harmonisasi adalah memahami. Semuanya harus saling bisa memahami. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.
Allahumma ighfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arhamna innaka antal khairur rahimin. Allahumma ansurna innaka antal khairun nasirin. Allahumma arzuqna innaka antal khairur raziqin. Allahumma salli lana wal muslimin min afat dunya wad din. Allahumma salli lana wal muslimin min afat dunya wad din. Allahumma salli lana wal muslimin min afat dunya wad din. Allahumma ja'al ibadana tu'adani ya Allah fadlan bayyatan mutma'innan rahim ajri fi ahkam wa sunnah rasulillah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata daimata fid-din wad dunya wal akhirah. Allahumma awwina bi rahmatika an haramik wa qawwina fi 'ibadatik wal jihad fi sabilik warhamna rahmatan turina rahmatan mansifah. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna waliyyan min al-khasirin. Allahumma inna natawassalu bismika al-azam la ilaha illallah la tad'u fi majlisina hadha ya Allah dhanban illa ghafarta. Semoga dosa-dosa kita Engkau ampuni ya Allah. Wala maridan illa syafaita, Engkau jauhkan dari segala penyakit ya Allah. Wala rizqan illa wasa'ta, berikan kecukupan rezeki ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fahhim imanana wa tawwil a'malana wa sahih ajsadana wa wasi' arzaqana wa khtim bis-salihati a'malana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bismillahir rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah betapa kau demi mendapatkan ridho mereka, mengorbankan saudara-saudara mereka untuk membuktikan keluhuran mereka terhadap setan agar tak pernah berburuk sangka. Mereka merasa begitu dekat dengan hingga masing-masing mereka pernah mewakili.